Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat pada hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Artinya bukan berarti bersyukur sekedar hanya mengucapkan alhamdulillah atau bersedekah, tapi kepada hal-hal yang wajib. Makanya Allah mengancam barang siapa yang tidak bersyukur maka akan diazab dengan azab yang pedih. Yang dimaksud bersyukur di sana adalah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Dan tak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengikuti langkah jejak beliau hingga akhir hayat kita. Yang ingin khatib sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat-sholat sunnah, terutama sholat rawatib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merutinkan sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib sebanyak 12 rakaat sehari semalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam, maka dia dibangunkan rumah di surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 12 rawatib itu, yaitu qobliyah subuh, 4 rakaat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Yang paling Rasulullah fokuskan dan tekankan adalah ketika qobliyah subuh. Bahwasanya Rasulullah sangat memperhatikan qobliyah subuh lebih daripada sholat rawatib yang lainnya. Karena di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha wa ma fiha. Sungguhnya 2 rakaat sebelum subuh, yaitu salat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga sangat sayang ketika kita meninggalkan salat sunnah tersebut. Kemudian yang kedua yang ingin khatib sampaikan adalah perkara zikir sunnah yang rutin. Zikir-zikir ini hendaknya kita rutinkan untuk mengisi atau memperbaiki hati kita agar terhindar dari penyakit-penyakit hati dan menambah pahala yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menginstruksikan kepada kita, wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kalian pada Allah di waktu pagi dan petang. Waktu pagi ini adalah sebelum matahari terbit, dan waktu petangnya adalah sebelum matahari terbenam. Banyak kitab-kitab zikir yang tersebar di toko-toko buku, kita bisa beli dengan murah, hanya 2.000, 3.000 kita bisa beli Rotibul Haddad, Rotibul Aqtas,
al-ma'surat dan zikir-zikir lainnya, dan kita bisa amalkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Salah satu zikir yang paling berat amal timbangannya tapi ringan di lisan adalah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Betapa amalan itu sangat ringan, tetapi kenapa kita begitu malas melaksanakannya? Sedangkan amalan-amalan yang perlu dengan biaya besar atau kemaksiatan masuk diskotik dan sebagainya, kita perlu biaya yang besar, tapi kita rela mengeluarkan uang untuk itu, sedangkan kita dapat dosa. Akan tetapi amalan yang sangat besar, yang gratis, yang bahkan mudah bisa dilakukan di mana saja, kita malas untuk melakukannya. Maka ini adalah bagian dari penyakit hati karena jarangnya lidah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang terakhir ingin khatib sampaikan adalah terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat di awal waktu, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa melaksanakan sholat di awal waktu, di mana ketika azan mereka beranjak ke masjid. Bahkan sebagian para sahabat sebelum azan pun mereka sudah menunggu di masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Dan kemudian mereka tidak banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, akan tetapi mengisinya dengan zikir-zikir kalimat pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, khatib menyampaikan penutup khutbah pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tapi tidak pernah aku perintahkan, maka dia tertolak. Bayangkan bahwa kita hal-hal yang Rasulullah larang atau Rasulullah tidak perintahkan, kita semangat mengerjakannya. Tetapi sesuatu yang Rasulullah perintahkan, bahkan itu mudah, tapi kita malas untuk melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini atau khutbah kedua ini, kita mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ke masjid, bukan berarti mereka mungkin meninggalkan kewajiban mereka. Itu adalah urusan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya adalah husnuzon. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang beriman, jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah suatu perkara yang dosa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan satu sama lain. Maka dari itu tugas kita adalah husnuzon, mengingatkan, terus mengingatkan, terutama pada diri kita, keluarga dan kerabat kita, kemudian baru orang-orang di sekitar kita. Setelahnya maka kita serahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam surah Maryam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu wastabir li'ibadatih. Beribadalah kepada Allah, wastabir kata Allah, bukan wasbir.
Dalam bahasa Arab fi'il amr atau kata perintah itu biasanya kalau sobaro itu pasti dia fasbir, bersabarlah. Tapi Allah menggunakan kalimat fastobir. Ada toknya di situ, ada tambahan tok. Tok di situ di dalam ilmu nahwu sebagai tambahan taukid, sebagaimana nun taukid. Jadi tambahan penguat. Bahwasanya fastobir itu seperti seseorang yang mengingatkan bersabarlah, sabar dengan sesungguh-sungguhnya sabar. Fa'budhu wastabir li'ibadatih, kata Allah. Bersabarlah dengan sungguh-sungguh sabar dalam beribadah kepada Allah. Allah tidak mengingatkan kepada kita bersabar dalam menerima musibah, tapi Allah mengingatkan bersabar yang sungguh-sungguh sabar dalam beribadah. Karena kalau tentang musibah Allah menggunakan kalimat fasbir saja. Fasbir ma yaqulu nawahjurhum hajron jamila. Bersabarlah kalian atas apa yang mereka katakan pada kalian. Artinya dalam hal-hal musibah Allah hanya mengatakan fasbir, tidak fastobir. Tapi terkait dengan ibadah Allah mengatakan fastobir. Artinya kesabaran dalam beribadah itu lebih berat dan lebih ditekankan oleh Allah dibandingkan sabar atas musibah. Demikian khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua agar kita senantiasa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah melaksanakan ibadah padanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ittamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawastikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa biha subulaha wa mla'aha bi nurika alladhi la yakhfa wa syara suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa mithala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mas nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.